Pentingnya menjadi ibu yang cerdas. Seorang anak kecil usia 7 tahunan datang ke klinik jam setengah 5 pagi diantar orang tuanya dengan keluhan kejang. Kata orang tuanya nih, sebelum kejang anak ini demam dulu. Sampai di UGD masih kejang. Para perawat dan dokter berpikir kalau kemungkinan kejang demam kompleks. Nyawa masih bisa tertolong dengan memasukkan obat anti kejang lewat duburnya. Ternyata kejangnya nggak berhenti-berhenti sampai akhirnya si pasien dimasukkan obat kejang lewat infus. Sampai sini nggak berhenti juga loh kejangnya. Saking lamanya kejang pasien sampai BAK dan BAB di bed pasien. Disinilah nih para dokter dan juga perawat curiga kemungkinan pasien udah masuk status epileptikus atau keadaan di mana kejang berlangsung lama dan bisa bikin pasien penurunan kesadaran. Nah, dokter menelpon spesialis anak yang on call malam itu. Singkat cerita nih, spesialis anak kasih instruksi untuk masukin obat kejang yang lebih advance yang ternyata nggak tersedia di rumah sakit dokter ini dan beberapa rumah sakit terdekat dari dokter ini. Yang untungnya nih akhirnya dapat juga di rumah sakit lain setelah berjibaku mencari obat kejang itu. Setelah kejang berhenti sesaat, nah dokter nanya nih kepada orang tuanya, riwayat kejangnya bagaimana, awal mula terjadinya kejang dan lain-lain. Tiba-tiba terdengar suara seperti berkumur-kumur dari pasien dan pasien mulai kejang lagi. Dokter melakukan tindakan suction atau menyedot cairan yang ada di jalan nafas segera dan tersedotlah kopi dalam jumlah yang sangat banyak. Ternyata orang tua pasien ini ngasih kopi, es kopi ke anaknya karena orang tua ini percaya mitos bahwa kopi dapat menghentikan kejang. Alamak, pusinglah ini para dokter seketika karena mitos itu salah besar dan besar kemungkinan si kopi ini yang bikin pasien mengalami pneumonia aspirasi, yaitu keadaan di mana paru-paru manusia kemasukan benda asing, dalam hal ini adalah kopi. Singkat cerita nih, kejang terus berlanjut, pasien mengalami henti nafas, henti jantung sampai akhirnya spesialis anak datang ke UGD melakukan prosedur intubasi atau pemasangan selang bantu nafas yang susahnya minta ampun sembari melakukan resusitasi jantung paru ke pasien. Malangnya sudah 1 jam melakukan tindakan bantuan hidup dasar dan bantuan jantung lanjutan, pasien tidak bisa diselamatkan. Seandainya orang tua langsung membawa anaknya ke IGD dan tidak memberikan anaknya es kopi ketika kejang, mungkin akan lain ceritanya. Mungkin anak ini bisa selamat. Hikmah yang diambil dari cerita di atas adalah tolong jangan terlalu percaya dengan mitos kesehatan yang tidak terbukti kebenarannya. Hayo para ibu-ibu tolong ya otaknya dicerdasin dikit gitu. Penting banget ya wanita-wanita ini untuk sekolah ya paling nggak sampai SMA lah biar kalian itu bisa tahu gitu perbedaan antara mitos dan juga kenyataan. Oke?